Santapan Harian Kamis 17 Agustus 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, kami mohon, buatlah kami mengerti dan memahami pesan-Mu di dalam firman-Mu saat ini, dan terlebih lagi mewujud nyatakan di dalam kata dan karya kami bagi sesama. Di dalam Kristus, Sang Kasih yang Agung, kami berdoa. Amin. 1 Tawarik 17 ayat 16-27. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu, yang telah Kau bebaskan dari Mesir? Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sahabat Santapan Harian, keluhan dan ucapan syukur rasanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari respon kita atas peristiwa-peristiwa yang diizinkan Allah terjadi dalam hidup kita. Keduanya sering kita panjatkan dalam doa kepada Allah. Pertanyaannya, manakah yang lebih sering kita sampaikan? Daftar keluhan dan permintaan atau rasa syukur yang melimpah? Daud dalam bacaan kita kali ini memanjatkan doa syukur atas apa yang telah diperbuat Allah bagi dia dan bangsa Israel. Menurut konteksnya, doa tersebut dipanjatkan tepat setelah Daud menerima janji-janji Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Natan.
Daud tertegun akan kebaikan Tuhan yang terjadi tak hanya pada dirinya, tetapi juga pada keluarganya hingga generasi-generasi yang akan datang. Dalam doa syukur itu, Daud juga menyadari bahwa segala perbuatan Allah itu bukan karena kebaikan dan kemuliaan dirinya, melainkan sebaliknya, karena kebesaran dan kemurahan hati Allah semata-mata. Perbuatan-perbuatan besar yang Allah kerjakan pada Daud, yang segenap keturunannya tidak hanya memberkati bangsa Israel, tetapi telah menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Perbuatan Allah itu pada akhirnya menjadi bukti kemuliaan namanya kepada setiap orang. Lewat doanya, Daud hendak menegaskan agar kebaikan Allah itu tidak membuat manusia sombong dan merasa diri sebagai yang paling baik. Seharusnya manusia menjadi semakin merendahkan hatinya di hadapan Allah. Siapakah kita sehingga Ia mengingat dan memberkati kita? Apa jasa kita sehingga Ia menyertai kita senantiasa? Kiranya doa syukur Daud dapat mendorong kita juga untuk senantiasa bersyukur serta mengingat kebaikan Allah yang telah dan terus terjadi dalam hidup kita. Dengan demikian, akan lebih mudah bagi kita untuk melihat penyertaan Allah dan meneguhkan pengharapan kita. Meskipun hidup kita mungkin sedang tidak baik-baik saja. Bersyukurlah senantiasa, karena dalam rasa syukur itu semakin nyatalah kasih-Nya yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, betapa seringnya kami mengeluh tentang hal-hal yang membuat kami kurang nyaman. Tolonglah kami agar tidak melupakan kebaikan-Mu. Berikanlah kami hati yang penuh syukur. Dalam anugerah kasih-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.